Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Dari pintu gerbang memasuki Pulau Flores, kami mendapati secercah keindahan negeri ini. Dari ribuan pulau yang ada di Indonesia, Labuan Bajo menjadi salah satunya. Hingga Ruteng Puu yang menjadi desa adat tertua di Flores juga telah kami datangi. Kali ini, dari kota kecil di bagian barat Pulau Flores, kami akan melanjutkan ekspedisi mencari keajaiban di sudut-sudut eksotis Sang Copa de Flores. Kami meninggalkan ibu kota Kabupaten Manggarai, berjalan menuju Flores bagian selatan. Tujuan kami selanjutnya adalah sebuah pulau nan cantik yang menjadi impian kami untuk bisa datang ke sana. Bersama ketiga armada Ford yang tangguh, turut menjelajahi Nusa Tenggara Timur. Ini jalan cukup curam sekali. Kita sedang di tengah antah berantah. Kita coba aktifkan fitur Hill Descent Control. Oke. And then tap. Oke. And then klik Hill Descent Control. Oke, dia sudah jalan sendiri. Kita tidak perlu memencet gas atau rem, sudah diatur. Jadi kita fokus di steering wheelnya aja. Jalanan berkelok dan tanjakan yang terkadang kami temui tampak terasa melelahkan. Namun berkat fitur-fitur canggih yang dimiliki Ford, perjalanan menjadi begitu nyaman dan tidak melelahkan. Dari kota Ruteng menuju Flores bagian selatan, memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Dengan melewati jalanan berkelok dan hutan asri di kanan kirinya. Perjalanan menuju lokasi tujuan juga melewati jalanan pesisir yang begitu dekat dengan laut. Dan tak jarang pula kami melewati jalanan yang masih sangat rusak. Melewati banyak sekali jembatan dan kita bisa melihat langsung air di sana dan Pulau Mucamolas di sebelah sana. Tibalah kami di Pelabuhan Dintor. Dari kejauhan, kami melihat gagahnya pulau cantik Sang Nuka Molas di seberang sana yang akan kita datangi. Kami pun mencari lokasi parkir mobil yang tepat dan akhirnya kami diarahkan seorang warga lokal yang dengan baik hati mempersilahkan halaman rumahnya untuk menjadi tempat parkir armada ekspedisi. Kali ini kita akan memarkirkan 3 kendaraan ekspedisi di rumah salah satu kawan kita yang mendadak. Siapa bro namanya tadi? Ino. Oh, Ino. Alfi. Alfi. Mungkin ya. Ya.
Semoga lupa nanti ambilnya. Oke, seperti biasa setelah membaca kondisi, membaca keadaan di lapangan, membaca waktu, siklon dan segala macamnya, kita memutuskan untuk parkir di rumah warga di sekitar Pelabuhan Dintor. Mungkin jaraknya sekitar 15-20 menit. Kami parkir di sini karena kami rasa ini cukup aman. Tadi warganya sudah mau menawarkan halaman rumahnya dan menjaga mobil beserta isinya, sehingga kita bisa pergi menyeberang ke Pulau Nucha Molas dengan tenang. Kakak titip, terima kasih. Oke, hujan sudah semakin deras. Semoga Udah bawa kan? kita selamat sampai tujuan. Cuaca sore ini tampak mendung. Rintik hujan datang sesekali, namun tidak menyurutkan keinginan kami untuk tetap menuju pulau tersebut. Untuk keselamatan, kami telah mempersiapkan life jacket yang sangat berguna untuk situasi seperti ini. Pelabuhan Dintor ini terbilang unik. Pesisirnya bukan pasir, melainkan batu-batu hitam yang cukup besar ukurannya. Batuan padat yang merupakan hasil letusan gunung berapi jutaan tahun lalu. Cewek cowok dulu. Kapal kami telah tiba. Tapi untuk menuju kapal, kami harus naik sebuah perahu rakit yang hanya cukup untuk 2 orang. Alhasil, kami harus bergantian menuju kapal. Perahu rakit ini dikendalikan secara manual oleh 2 orang yang menjadi nahkoda kami. Duduk aja. Tuh, oh duduk ya? Duduk aja. Ya aman aman. Oke. Ayo. Oke. Dadah. Jadi kak pegangin bisa kak? Aku lagi niup lampu. Nggak bisa megang? Kenapa? First mau pegang aja. Jadi guys, di rakit ini kita dikasih tahu pegang. Oke. Tapi aku akan berusaha jongkok dulu karena tidak bawa baju ganti, dalaman tidak bawa. Tapi untuk lebih safety kalian bisa duduk seperti Alfred dan teman-teman masih di sana. Jadi maksimal 2 orang sekali naik rakit. Oke? Ombak sedang tinggi kala itu. Kami juga harus berhati-hati membawa barang agar tidak jatuh. Setelah semua telah naik dengan aman dan selamat, kapal pun berangkat. Penyeberangan menuju Pulau Nucha Molas secara umum membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit. Namun semua juga menyesuaikan dengan cuaca dan gelombang ombak yang sedang pasang. Dari atas kapal, kami menikmati indahnya ujung bukit Nucha Molas yang tinggi menjulang. Tak sabar rasanya untuk tiba di sana dan melihatnya dari dekat. Dan akhirnya sampai juga kapal kami di Pulau Nucha Molas. Untuk menuju ke tepian, kami tetap harus menggunakan kapal rakit. Karena tepian pantai sangat berpasir, sehingga kapal tidak bisa terlalu dekat. Di pulau ini kami akan menginap di salah satu rumah warga. Untuk ke sana, kami harus mengendarai ojek karena jaraknya yang lumayan jauh. Melewati hutan yang gelap dan jalanan yang hanya cukup untuk setapak. Setibanya kami di rumah Pak Haji, begitulah kami memanggil sang pemilik rumah yang begitu ramah menyambut kedatangan kami. Seolah seperti membaca kondisi kami yang kelaparan, keluarga Pak Haji langsung menyuguhkan makanan ringan yang rasanya begitu nikmat.
Kami pun dengan lahap menyantap setiap sajian makanan yang lezat, habis tidak tersisa. Cukup. Belum kenyang dengan kudapan sederhana yang disajikan, malam hari sebelum tidur, kami membeli ikan dari nelayan yang baru saja datang. Ada seekor ikan yang sangat besar dan segar, juga seekor lobster. Langsung saja, kami nyalakan api unggun dan membuat bumbu sederhana, lalu membakarnya hingga matang. Sembari menikmati deburan ombak yang syahdu malam itu, kami berbincang menunggu ikan matang. Tak ketinggalan juga memetik langsung kelapa muda yang segar. Tidur kami malam ini begitu nyenyak, hingga tak terasa pagi telah menyambut dengan cerahnya. Kami tak sabar untuk segera menjelajahi Pulau Nuka Molas. Namun ternyata pulau ini tak bisa hanya dijangkau dengan kendaraan darat. Untuk menuju ke lokasi yang ingin kita datangi, kami harus naik kapal lagi. Pagi itu, kami menunggu kapal untuk menjemput. Namun karena tak kunjung tiba, kami pun menikmati segarnya pagi ini dengan berbagai aktivitas. Tiba-tiba dari kejauhan, Abeng membawa ikan hasil pancingannya. Warga pun mengerubunginya, ikut takjub dengan ikan tangkapan pagi hari itu. Setelah kapal datang, kami berpamitan dengan Pak Haji. Lalu kami naik perahu rakit lagi untuk menuju ke kapal. Suka. Bentar pelan-pelan, tunggu dekat banget. Gile dah mantap. The real menjaga keseimbangan ya. Ampun ya. Setelah semua sudah naik kapal, waktunya untuk berangkat. Dari rumah penginapan menuju lokasi tujuan membutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit dengan memutari pulau ini. Pantas saja tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat karena ternyata tak semuanya area terbuka. Dan akhirnya sampailah kami di titik tujuan kami. Kami pun turun satu persatu dari kapal, lalu berjalan menuju ke lokasi tujuan. Untuk menuju ke titik tujuan, kami berjalan menyusuri hutan yang cukup lebat.
Kami begitu menikmati asrinya tempat ini yang tidak rusak terjamah tangan jahat manusia. Semuanya masih terasa begitu alami. Suara hewan-hewan kecil penghuni hutan yang saling bersautan bercampur dengan suara debur ombak yang terdengar jauh menambah rasa takjub kami akan pulau ini. Dengan sangat hati-hati kami berjalan, tak ingin menyakiti atau mengusik makhluk hidup apapun yang lebih dulu tinggal di dalamnya. Rasa hormat kami kepada setiap makhluk yang ada, yang menjaga ekosistem alam ini tetap berjalan dengan seharusnya. Sebanyak tapak kaki ini telah menyusuri hutan, dan takjublah kami dengan eksotisnya Bukit Nuka Molas. Sejauh mata kami memandang, eloknya bukit nan cantik menjulang dengan gagahnya. Tak heran jika pulau ini diberi nama Nuka Molas yang berarti cantik dalam bahasa Manggarai. Haru kami menderu, mengiringi langkah kami yang semakin cepat ingin menggapai mercusuar tua yang berdiri kokoh di antara hamparan savana. Berteriak kami dengan takjub dengan suguhan alam negeri ini yang tersembunyi di Laut Sawu. Tak ingin hanya menikmati eksotisnya Nuka Molas dari bawah, kami memutuskan untuk naik ke atas mercusuar. Satu persatu dari kami naik melewati puluhan tangga melingkar yang usianya sudah cukup tua. Dengan pelan dan hati-hati, kami menaiki setiap anak tangga menuju ke lantai paling atas. Oke teman-teman, akhirnya kita bisa sampai di Pulau Nuka Molas. Sebenarnya kita sudah lama memimpikan untuk datang kemari, tapi memang menyiapkan mental karena cukup jauh, terus harus nyebrang juga. Kenapa kita sampai akhirnya memutuskan ke sini, bela-belain bawa alat, nyebrang, kita semua ber-14 orang, karena kita juga pengen riset pulau aslinya. Jadi nggak sekedar lihat looks-nya aja, tapi kita juga riset apakah mungkin nanti kalau kita akan take gambar di sini, apakah mungkin lokasi ini kita pakai untuk syuting, ataukah kita harus bikin replika dengan 3D environment. Jadi kita riset benar-benar keliling dan kita cek juga pemukimannya, aksesnya dan datarannya. Ternyata sebenarnya cukup memungkinkan. Tinggal nanti bagaimana kita atur. Apakah ini akan masuk di film Wonderland Indonesia atau tidak. Cuman secara urgensi kita kenapa harus datang kemari, karena memang ya keindahan ini tuh benar-benar nggak bisa dinikmati lewat internet. Gitu. Ya, kita harus duduk di mercusuar ini dan menatapnya dengan khidmat. Jadi hari ini kegiatan kita di sini lumayan seru ya. Jadi kita nggak cuma explore jalan-jalan. Tadi sempat nge-scan beberapa sisi yang memungkinkan. Terus aku juga sempat ambil sketsa. Tapi ternyata karena aku sketsanya tadi di perahu sampai sini ternyata beda angle, beda bentuk. Coba kasih lihat. Tapi emang best angle-nya yang ini. Kalau untuk ininya ya. Tadi di perahu kita melewati angle yang lancip ini, yang kata orang-orang ini kayak di film Jurassic Park. Tapi di sini juga bagus juga ternyata. Ternyata nggak kalah eksotis, cuman beda aja secara struktur. Nuka Molas ini akan menjadi salah satu aset landscape di Wonderland Indonesia sih. Jadi kita mengumpulkan beberapa arsip gugusan asli Nusantara untuk kita jadikan mappingnya agar apa ya, teman-teman yang lihat nanti gugusan yang ada di universe-nya Wonderland itu memang berdasar dari pulau-pulau asli di Nusantara.
Jadi Dan gugusan ini sangat ikonik ya. Jadi setelah ini teman-teman tim 3D scanning akan mencoba untuk scanning pakai drone, menjadi referensi untuk kita arsipkan. Jadi nanti ketika di meja landscape tim Dewa Atlantis bisa tertuang dengan cukup presisi. Setelah puas menikmati Nuka Molas dengan segala keindahan alamnya, kami kembali ke tepi pantai dan menyantap ikan bakar yang tadi telah ditangkap. Nikmatnya makan di pinggir pantai, apalagi saat lapar. Setelah perut telah terisi, waktunya kami untuk kembali. Meskipun berat rasanya meninggalkan pulau ini, namun masih banyak tempat yang harus kami jelajahi. Nuka Molas adalah bukti salah satu gugusan alami Nusantara yang hingga saat ini masih dengan gagah berdiri. Jurassic Park yang dimiliki oleh negeri kami, Indonesia. Jagalah negeriku, jagalah alamku. Maka anak cucu kita nanti bisa mengenal alam yang tumbuh dengan alami. Nuka Molas, pulau yang telah kami impikan, sudah kami datangi. Dari Nuka Molas, pulau cantik nan eksotis, kami tak hanya mendapatkan aset untuk arsip Wonderland Indonesia, tapi juga menemukan surga tersembunyi Nusantara yang ajaib. Flores yang di setiap sudutnya menyimpan banyak keajaiban, belum selesai kami jelajahi. Selanjutnya, kami akan menuju desa adat di atas awan. Seperti apa perjalanan kami ke sana? Saksikan di episode Ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya.